Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kali ini kita tetap dalam keadaan di rumah saja dan terhindar dari virus yang ada di luar. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang birokrasi otonomi daerah dan demokrasi lokal untuk memenuhi tugas mata kuliah politik birokrasi. Guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan peranan aktif dari organisasi birokrasi pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja birokrasi di era Otoda tidak lepas dari keseriusan para pemimpin dan elit untuk menciptakan suasana yang baik dalam sistem kerja para birokrat. Tentunya dengan mengedepankan asas proporsional dan profesional. Tujuan otonomi daerah akan tercapai jika para birokratnya tidak berafiliasi dengan para elit dan tidak menjadikan daerah menjadi kerajaan-kerajaan yang bisa menguntungkan mereka. Mindset membangun dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik harus dimiliki oleh para birokrat dan definisi otonomi daerah harus diterapkan secara sungguh-sungguh. Di satu sisi, birokrasi publik memiliki posisi penting dalam administratif publik. Namun, seringkali birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individu. Idealnya, birokrasi yang dijalankan adalah pencerminan dari keinginan rakyat secara luar yang mencerminkan sikap demokratisasi itu sendiri. Ada beberapa prinsip dalam mewujudkan demokrasi lokal yang baik. Yang pertama itu ada musyawarah untuk mufakat. Kita biasanya memakai mufakat dulu baru kita musyawarah, tapi sebenarnya yang dianjurkan itu kita harus musyawarah dulu baru mufakat. Yang kedua, pendidikan politik yang baik dan benar. Sering sekali masyarakat awam mengetahui bahwa politik itu tidak penting. Padahal setiap aspek dalam kehidupan kita ini diatur oleh politik. Jadi setidaknya kita tahu sedikit tentang politik. Yang ketiga itu mindset dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkesejahteraan sosial. Kalau berbicara mindset ini kita berbicara tentang bagaimana individunya. Jadi kita harus membangun mindset kita sendiri bahwa pemerintahan yang baik itu ketika kita tidak mendukung adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Oke, di sini saya akan berbicara tentang masalah yang sedang negara kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Di mana bukan cuma negara kita yang terkena, tapi seluruh dunia terkena wabah COVID-19 tersebut. Di sini bukan cuma kesehatan kita juga yang terganggu, tapi perekonomian, pendidikan, dan masih banyak aspek yang terganggu karena pandemi ini. Sebenarnya, sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah saja dan jangan banyak keluar untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Tapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa tidak semua orang bisa diam di rumah saja. Banyak para mereka buruh, petani yang nggak bisa makan kalau mereka berdiam di rumah saja. Jadi sebenarnya kebijakan PSBB atau lockdown ini hanya bisa diterapkan untuk sebagian orang. Keputusan pemerintah itu tidak salah untuk merumahkan kita, work from home. Tapi ada baiknya ketika pemerintah juga memikirkan bagaimana cara menanggulangi bagi mereka yang kalau tidak bekerja mereka tidak akan makan. Seperti memberikan bantuan subsidi atau bantuan bahan pangan per kakaknya.
semua masyarakat tidak bisa disamaratakan karena kita tahu kita bukan seperti negara maju yang mereka punya penghasilan tetap. Jika berbicara tentang pembatasan sosial berskala besar, saya sebagai mahasiswa sangat mendukung dan mengapresiasi pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Tapi setidaknya pemerintah juga memberikan solusi-solusi ketika pembatasan sosial berskala besar ini menimbulkan efek negatif bagi warga negaranya juga. Agar tidak semakin banyak tingkat kemiskinan, tingkat kematian karena kelaparan, seharusnya pemerintah juga memikirkan hal tersebut dan tidak bisa mengabaikannya. Saya pribadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, mengajak teman-teman untuk tetap berdiam diri di rumah saja ketika teman-teman tidak ada pekerjaan yang mendadak atau urusan yang terlampau besar. Tetap di rumah aja, stay at home untuk memutuskan rantai pandemi ini. Semoga negara kita bisa cepat-cepat pulih, bukan cuma negara kita tapi seluruh dunia cepat pulih dari rantai ini. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.